Halo, welcome back to my channel. Nah, pernah kepikiran gak sih kenapa pria boleh poligami sedangkan wanita tidak boleh poliandri? Bagi sebagian wanita tentunya gak adil ya kan? Maunya 2 ATM tapi gak boleh ya? Ayo, kenapa kok bisa gitu? Yuk, mari kita bahas. Nah, seperti yang kita tahu, poliandri adalah ketika pernikahan satu istri yang mempunyai 2 suami atau lebih. Wah, enak ya kan? 2 ATM. Nah, ini dia ternyata alasannya. Yang pertama, hukum. Nah, poliandri baik dalam hukum agama maupun hukum negara dilarang di Indonesia loh. Pada dasarnya, hukum pernikahan di Indonesia menganut asas monogami loh, yakni 1 pasang aja. Hal ini tertuang dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau UUP, bahwa seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Sementara itu dalam Islam, laki-laki diperbolehkan memiliki 4 istri loh, asalkan dia bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya loh. Dan secara negara, poligami diperbolehkan asal sesuai prosedur dan izin yang telah diatur. Nah, namun jika perempuan bersuami lebih dari 1 atau yang kita sebut poliandri, menimbulkan berbagai masalah, fitnah, serta persoalan ahli waris jika memiliki anak. Berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 40, disebutkan bahwa laki-laki dilarang menikahi seorang perempuan yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain. Perempuan yang menikah secara poliandri termasuk perzinahan dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Sulitnya menentukan ayah biologis. Nah, kalau ini sih udah pasti ya kan. Kesulitan menentukan ayah biologis menjadi alasan utama kenapa seorang wanita dilarang memiliki suami lebih dari 1 orang. Pasalnya kita gak tahu nih kecebong dari mana yang berhasil membuahi sel telur. Karena secara keilmiahan sel telur hanya dapat dibuahi oleh 1 sperma saja ya guys. Jadi untuk menentukan ayah biologis dari si bayi, jalan satu-satunya hanya tes DNA. Atau kalau kamu nggak mau tes DNA ya paling melihat kemiripan-kemiripannya aja kali ya. Gak lucu kan ya kalau bandingin mana yang lebih mirip. 3. Kegagalan rumah tangga. Ketika seorang wanita diperbolehkan untuk menikah dengan lebih dari 1 pria, maka kemungkinan perselingkuhan atau perceraian akan lebih tinggi. Entah itu si suami dari wanita yang poliandri yang akan merasa bosan kemudian meninggalkan, atau bisa jadi si istri ingin memiliki pasangan lain dengan alasan tertentu. Ketika kedua kemungkinan tersebut terjadi, maka akan lebih sering nikah cerai dalam poliandri. Kemudian perempuan juga ditahan menstruasi dan pendarahan pasca persalinan dari berhubungan intim selama sebulan penuh loh. Jadi nganggur deh suami-suaminya. Nah, ini kan bisa berdampak pada psikologi suami-suaminya. Apalagi 2 loh atau lebih. 4. Turunnya angka kelahiran. Jika dipikir dengan menggunakan logika, ketika seorang wanita menikah dengan 2 atau lebih pria, maka akan menurunkan tingkat kelahiran. Seorang wanita tetap hanya akan dapat melahirkan 1 kali dalam setahun meskipun memiliki 2 orang suami. Berbeda ya kan, saat seorang pria memiliki lebih dari 2 istri akan meningkatkan angka kelahiran. Karena beberapa istri bisa hamil berbarengan loh meskipun hanya dengan 1 suami. 5. Kemungkinan menjadi budak nafsu pria. Nah, tidak dipungkiri nih, kemungkinan adanya pernikahan karena perasaan cinta dan sayang sangat minim terjadi kepada pasangan poliandri. Sangat jarang ada wanita yang mampu mencintai 2 orang sekaligus. Berbeda dengan pria yang bisa menikahi banyak wanita dengan alasan nafsu. Tapi kalau dilihat-lihat zaman sekarang bisa-bisa aja ya kan, tapi itu bukan cinta loh, tapi sekedar nafsu. Nah, itulah alasan
poliandri dilarang ya guys. Kira-kira apalagi ya alasannya? Kamu di tim mana nih? Setuju poliandri atau tidak? Silahkan komentar di bawah ya. Nah sekarang sudah tahu kan? Jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih.